Adis Larasati. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo rencananya akan melaporkan tuduhan ijazah palsu miliknya ke Polda Metro Jaya. Dan informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Anggi di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Putu. Putu bisa mendengar Adis di studio? Pagi. Iya, Putu, rencananya jadi jam berapa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan melaporkan soal tuduhan ijazah palsu? Siapa yang akan dilaporkan dan apakah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini akan juga didampingi oleh tim kuasa hukum dalam laporannya hari ini? Ya, selamat pagi Adis dan juga saudara. Berdasarkan pernyataan tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada tim kuasa hukum dari Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Yakub Hasibuan, ini membenarkan bahwa rencananya proses pelaporan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi ini akan kemudian dilakukan hari ini dan akan disampaikan melalui SPKT atau Sentra Pelayanan Pelaporan begitu yang ada di Polda Metro Jaya. Nanti rencananya ini jam 9.30 seharusnya ini sudah tiba di SPKT untuk kemudian menyampaikan berkas-berkas, kemudian keterangan awal terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi sampai dengan saat ini sudah memasuki pukul 9:35 kami belum melihat ada pihak baik itu dari Presiden Joko Widodo ataupun dari kuasa hukumnya yang tiba di Polda Metro Jaya. Hanya saja Adis dan juga saudara, kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda bagaimana situasinya di SPKT pada pagi hari ini nampaknya memang informasi bahwa Presiden ke-7 ini akan datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor, nampaknya ini sudah 90% betul begitu, karena kalau lihat bagaimana situasinya, kami lihat ada perwira-perwira yang juga berada di lokasi, kemudian pengamanan kami lihat provos ini juga ada begitu ya di area SPKT begitu. Jadi kalau kita lihat dari pengamanan, kemudian juga dari pihak-pihak yang ikut datang berada di wilayah atau kompleks SPKT ini bertambah daripada proses-proses pelayanan biasanya. Rasa-rasanya 90% memang betul bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo ini akan datang untuk melakukan laporan. Tapi memang belum disampaikan oleh Yakub Hasibuan siapa saja yang akan dilaporkan. Tapi kalau melihat situasinya, bicara soal ijazah palsu ini memang sudah berjalan isunya begitu ya, naik lagi ke publik sekitar dari pekan lalu, di mana mantan Menpora begitu Roy Suryo dan juga beberapa pihak ini menuding adanya ijazah palsu yang ada nama Joko Widodo di sana. Kemudian ini juga berkaitan dengan ijazah S1 Jokowi pada saat berada di UGM begitu, di Fakultas Kehutanan. Nah, seiring berjalannya narasi-narasi tersebut ini juga sudah dihiasi begitu ya Adis dan juga saudara, dengan adanya pelaporan-pelaporan bukan hanya dari kubu yang pro terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, tapi juga dari pihak lain begitu, sehingga ini yang kemudian ramai dibicarakan dan juga muncul lagi di publik begitu. Kemarin pada pekan lalu ini juga sudah bergulir bukan hanya di tingkat pidana saja atau di kepolisian, tapi juga di sidang perdata terkait dengan tudingan ini dari beberapa pihak begitu ya. Ada yang kemudian menyampaikannya ini ke kepolisian yang ada di Solo, kemudian juga ada yang di Pengadilan Negeri Solo itu. Tapi intinya sama, bahwa melaporkan Roy Suryo salah satunya, kemudian juga ada 3 pihak lainnya yang ikut dilaporkan terkait dengan hal tersebut. Gugatan berkaitan dengan tudingan ijazah Jokowi ini juga berjalan bergulir di Pengadilan Perdata begitu ya di Solo, karena dari, kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari Roy Suryo, ini menemukan ada kejanggalan yang menurut Roy Suryo ijazah tersebut ini tidak asli. Beberapa waktu kemarin ini juga sebetulnya sudah ada media
media atau wartawan yang kemudian dikumpulkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA bahkan ketika menyelesaikan proses pendidikan pada saat di Universitas Gadjah Mada. Tapi memang pada saat itu Jokowi menyebut dan juga meminta kepada wartawan untuk tidak mendokumentasikan ijazah aslinya baik yang dari SD sampai dengan tingkat sarjana begitu karena memang ada data diri dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di momen itu disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bahwa ini asli dari SD sampai dengan ke tingkat sarjana ini bisa dibuktikan ke sekolahnya masing-masing begitu ataupun juga ke Universitas Gadjah Mada. Tapi dari kubu yang kemudian kontra begitu ya, ini meyakini bahwa ijazah tersebut tidak asli dan berbeda dari sebelum-sebelumnya di mana sebetulnya ijazah palsu ini sudah dibicarakan dari Presiden Joko Widodo ini masih mencalonkan diri di periode pertama begitu ya. Soal ini sudah muncul di publik bahwa tudingannya tidak menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Ini sudah ada dari dulu tapi hanya dianggap angin lalu begitu. Tapi kali ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengambil langkah berbeda di mana secara gamblang begitu akan menyampaikan kepada publik, akan melakukan pelaporan dan juga menuntut pihak-pihak yang sampai dengan hari ini masih menuding bahwa ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini palsu. Tadi disampaikan memang kalau kita lihat begitu Adisti dan juga saudara kita masih menunggu kedatangan dari Yakub Hasibuan kuasa hukum Joko Widodo bersama juga tentu saja dengan pihak yang bersangkutan yakni Jokowi begitu ya terkait dengan apa pasal yang akan disangkakan dan siapa-siapa saja pihak yang kemudian akan masuk dalam list pelaporan pada hari ini. Tapi kalau kita lihat begitu perjalanan kasusnya yang sedang bergulir di Solo begitu ya bahwa memang dari catatan yang saya miliki saudara bicara soal Solo ini ada beberapa pihak yang kemudian sudah dilaporkan kepada polisi yakni diantaranya ada Menpora Roy Suryo, kemudian ada ahli digital forensik Rismon Sianipar, ada juga wakil ketua tim ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadila, dan ada Dr. Tifauziatia Suma yang kemudian digugat begitu ya terkait dengan tudingan ijazah palsu. Ini di satu sisi juga kemudian bergulir begitu bukan hanya dari kubu yang mempertanyakan keaslian dari ijazah tersebut, tapi kubu dari penggugat sendiri ini juga menjalani proses hukum begitu di mana salah satu pengacara dari penggugat ini sudah berstatus tersangka karena alasan yang berbeda bukan terkait dengan kemudian karena menuding begitu ya atau mendorong terkait dengan ijazah palsu Jokowi kemudian ditersangkakan, tapi ini berkaitan dengan perkara yang berbeda yakni penggugat atas nama Andi Kurniawan menggugat adanya terkait dengan pasal 160 KUHP begitu yang bicara soal penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi ini yang kemudian berjalan begitu di kepolisian yang ada di Solo begitu ya dengan 4 nama tadi di mana pada pekan lalu pada hari Kamis kalau tidak salah ini proses pemeriksaan pertama ini sudah dilakukan. Andi Kurniawan juga menyebut sudah memberikan sejumlah bukti baik itu video-video yang berisi pernyataan Roy Suryo dan juga ketiga orang lainnya, kemudian berkas-berkas ini juga sudah dikumpulkan sebagai bukti penguat terkait dengan tadi perkara atau tuntutan begitu ya. Pelaporan pasal 160 KUHP terkait dengan pidana penghasutan di muka umum dengan adanya tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Di satu sisi begitu pengacara penggugat yang bicara bahwa ijazah Jokowi ini dinilai palsu begitu atas nama Zainal Mustafa ini juga dilaporkan terkait dengan pemalsuan surat di tahun 2023 di mana diduga Zainal Mustafa yang pada saat itu berstatus sebagai pengacara penggugat gitu ini berstatus tersangka karena diduga telah mengeluarkan surat yang isinya seolah-olah ini merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Solo yang kemudian setelah ditelusuri ini juga dilampirkan begitu ya dengan bukti-bukti dikonfirmasi ke pihak Muhammadiyah Solo begitu ternyata atas nama Zainal Mustafa ini tidak kemudian menyelesaikan kuliahnya di sana tapi merupakan pindahan dari Universitas Muhammadiyah
ke Unsa, sehingga Zainal Mustafa ini kemudian disangkakan dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat, di mana ini dilaporkan ke Polda Jateng. Jadi kalau kita bicara soal kasus ini, Adisti dan juga saudara, ini sepertinya bukan hanya satu pihak saja menuding yang lain begitu, tapi masing-masing kubu baik yang pro dan juga kontra ini juga melakukan tindakan hukum. Ada yang lewat perdata, ada juga yang kemudian tersangkut di perkara yang lain begitu di tingkat pidana. Dan hari ini ada yang ditujukan oleh Joko Widodo, yakni melaporkan secara langsung terkait dengan tudingan adanya ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Seharusnya 9.30 ini sudah tiba, tapi sampai dengan saat ini kami wartawan yang ada di sini masih menanti kira-kira jam berapa Jokowi akan datang ke Polda Metro Jaya, siapa saja yang dilaporkan dan apakah pasalnya akan sama, ya ini terkait dengan penghasutan di muka umum atau justru ada hal-hal lain yang disampaikan. Kita harus menantikan karena bicara soal hukum. Adisti, kembali ke Anda. Oke, tidak perlu berandai-andai, masih dinantikan oleh Niputu Trisnanda bagaimana kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan kuasa hukum yang rencananya Joko Widodo ini akan melaporkan soal kasus tuduhan ijazah palsu, tudingan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Anggi Mendarwan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Nanti kami akan update kembali perkembangannya dari sana. Terima kasih Niputu. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Adi Sulistiono, perkara gugatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto menegaskan, mediator akan hadir sesuai perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari, saudara. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang dilanjutkan ke pokok perkara. Selaku hakim mediator, Profesor Dr. Adi Sulistiono, Sarjana Magister Hukum, dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan penetapan tersebut. Kemudian untuk itu persidangan selanjutnya tentunya terhadap perkara nomor 99 itu menunggu hasil laporan dari hakim mediator. Hasil sidang perdana gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo menyepakati akan menempuh proses mediasi untuk penyelesaian perkara. Gugatan yang mempersoalkan ijazah SMA Jokowi itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Melalui proses mediasi, penggugat berharap para tergugat termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir dan menunjukkan ijazah yang